Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semuanya, bagaimana hari ini kabarnya? Kembali lagi bersama saya Yuni Herisdawati di pembelajaran Micro Teaching. Kali ini kita akan membahas topik tentang guru digugu dan ditiru. Yang penasaran langsung aja disimak video ini dengan baik. Nah, sebelumnya emangnya kenapa sih guru harus digugu dan ditiru? Guru adalah panutan utama yang dapat memengaruhi sikap, nilai, dan perilaku siswa mereka. Teladan yang positif berfungsi sebagai contoh, menginspirasi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Guru memberikan pengaruh luar biasa terhadap siswa mereka. Mereka bukan hanya pendidik, mereka adalah panutan yang menginspirasi dan memotivasi anak-anak di luar kelas, sebagaimana mereka memberikan pengetahuan di dalam kelas. Bagi sebagian besar anak, panutan yang paling penting adalah orang tua dan pengasuh mereka, yang sering hadir dalam kehidupan mereka. Setelah ini adalah guru mereka. Guru mengikuti siswa melalui setiap tahap perkembangan penting. Dengan 6 hingga 8 jam sehari, 5 atau 6 hari seminggu, guru harus siap menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam kehidupan siswanya. Setelah orang tua mereka, anak-anak akan belajar terlebih dahulu dari gurunya, guru sekolah dasar mereka. Kemudian, sebagai guru sekolah menengah, akan membimbing siswa melalui transisi penting masa remaja. Saat anak-anak menjadi dewasa muda, belajar selama sekolah menengah dan sekolah menengah atas, guru harus menjawab pertanyaan mereka, mendengarkan masalah mereka, dan mengajari mereka tentang fase baru dalam hidup mereka. Guru tidak hanya melihat siswanya tumbuh, guru juga membantu mereka tumbuh. Menurut David Streig yang merupakan seorang psikolog dari Eropa, mengatakan, cara guru bertindak dan jenis model yang ditawarkan guru kepada siswanya merupakan salah satu dari praktik yang diteliti yang terbukti memaksimalkan peluang siswa untuk tumbuh dengan hati nurani yang baik dan dengan keterampilan penalaran moral yang kedua, jenis pemodelan yang tepat dapat memengaruhi seberapa besar empati yang akan dirasakan dan ditunjukkan oleh siswa di kemudian hari. Yang ketiga, teladan yang baik dapat membuat kesan seumur hidup pada anak-anak tentang bagaimana bertindak dalam situasi sulit yang pasti akan mereka hadapi dalam hidup. Yang keempat, pemodelan peran adalah alat pengajaran yang kuat untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Yang kelima, menjadi panutan yang positif membutuhkan usaha, pemikiran ke depan, dan pengendalian diri bagi sebagian besar guru. Karena siswa memperhatikan gurunya sepanjang waktu, tindakan, kepercayaan, dan sikap guru menjadi terintegrasi ke dalam. Yang keenam, model melalui tindakan seorang guru. Misalnya, bagaimana guru menangani stres dan frustrasi, menanggapi masalah, mengekspresikan kemarahan dan emosi, memperlakukan orang lain, menghadapi persaingan, tanggung jawab, kehilangan. Yang ketujuh, sebagai guru, perhatikan bagaimana berbicara kepada siswa. Sebagai guru, berikanlah contoh rasa hormat terhadap orang lain melalui kata-kata dan nada suara. Tunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan dan toleransi terhadap semua orang atau gunakan secara halus untuk mendukungnya kurangnya penerimaan terhadap orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Seorang guru akan menjadi pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan siswanya jika memiliki hubungan yang hangat dengan mereka, dan siswa lebih meniru gurunya jika mereka merasa dekat dengan gurunya dan didukung oleh gurunya. Seorang guru akan menjadi pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan siswanya jika memiliki hubungan yang hangat dengan mereka, dan siswa lebih meniru gurunya jika mereka merasa dekat dengan gurunya dan didukung oleh gurunya. Beri siswa cinta tanpa syarat, tegakkan disiplin yang konsisten, dan tegas dan fleksibel sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dengarkan mereka tanpa menghakimi ketika mereka sedang kesal. Sebagai guru, kasih tahu perasaan kepada siswa sehingga mereka mengenal gurunya,
Kasih contoh kepada siswa dalam memilih beberapa pilihan untuk pengambilan keputusan dalam rangka membimbing mereka. Tidak ada yang sempurna, baik guru maupun siswa. Itu berarti kesalahan akan dibuat. Yang paling penting ketika kesalahan dibuat adalah cara guru menangani situasi tersebut. Jika membuat kesalahan dengan melakukan sesuatu yang kemudian disesali, guru dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada siswanya cara menangani kesalahan dalam penilaian dengan cara A. Mengakui kesalahan, B. Menerima tanggung jawab, C. Meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, D. Menemukan cara untuk menebus kesalahan, E. Memikirkan apa yang dapat dilakukan lain kali sehingga tidak mengulangi kesalahan tersebut. Langkah-langkah ini adalah bagian dari proses reaksi yang sehat. Ini adalah proses yang dapat digunakan seorang guru jika menanggapi siswanya. Dan apa yang dilakukan seorang guru ketika siswanya melakukan kesalahan? A. Beritahu mereka bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tidak ada orang yang sempurna. B. Membantu mereka melalui langkah-langkah yang diuraikan. C. Memiliki sikap pemaaf dan bertanggung jawab terhadap kesalahan. Silverman memiliki artikel luar biasa yang merinci 7 cara guru membuat dampak positif, 7 karakteristik panutan positif. A. Model pengambilan keputusan yang positif. B. Berpikir keras. C. Minta maaf dan akui kesalahan. D. Melaksanakan. E. Menunjukkan rasa menghargai. F. Jadilah baik. G. Tunjukkan kepercayaan diri. Bagaimana menjadi panutan yang baik? Model DECIPH ER memberikan rujukan bagi guru-guru di negara maju untuk menjadi panutan yang baik, yang terdiri dari 1. D. Untuk disiplin. Disiplin yang baik berdampak pada pembelajaran yang baik dalam lingkungan pengajaran. Siswa perlu memahami penegakan sistem disiplin yang dilakukan oleh gurunya. Apakah sebagai guru menggunakan serangkaian peringatan atau konsekuen? Sebagai guru tidak bisa secara sempit berfokus pada sistem disiplin itu sendiri, tetapi harus memiliki metode individual. Metode ini harus mampu memfokuskan kembali aktivitas pembelajaran. 2. E. Untuk energetik motivator. Guru harus dapat menggunakan sarana yang lebih energi untuk mengomunikasikan pesan dengan cara yang memotivasi. Tanamkan kepercayaan pada siswa atas kemampuannya. Libatkan siswa sejak awal pelajaran. Pastikan materi pembelajaran dinikmati dan dipelajari untuk jangka panjang oleh siswa. Bagian yang menyenangkan sebagai guru adalah menunggu saat ketika para siswa gembira dengan bangga atas pencapaian mereka. 3. C. Untuk center stage. Center stage di ruang kelas digunakan untuk siswa, bukan digunakan untuk memamerkan pengetahuan guru. Guru perlu mengambil kursi belakang dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan tertinggi mereka. 4. I. Untuk inspirasional inovator. Gunakan kuis atau permainan inovatif dalam pembelajaran. Buat siswa tertarik untuk belajar. Metode seperti vlogging bagian dari kegiatan belajar mengajar sehari-hari bisa dijadikan pilihan dalam pembelajaran. P. Untuk profesional, guru harus mendengarkan tanpa pandang bulu dan menjadi mentor andal yang dapat memecahkan masalah secara efektif. Guru harus mudah didekati tetapi tahu kapan harus berdiri terpisah tatkala harus tampil sebagai pemimpin. E. Untuk expand your mind, guru harus mencontohkan dirinya sesuai harapan dan keinginan serta cita-cita siswanya. Guru harus mulai dengan memberikan komitmen penuh kepada siswa dalam pelajaran. R. Untuk reflect reality, guru harus menjalani proses refleksi seumur hidup. Guru juga butuh role model. Guru harus merenungkan bagaimana mengajar, mengakui prestasi siswa dalam pelajaran dan seterusnya, dan menetapkan target. Jadi untuk menjadi panutan, hal yang harus dilakukan oleh guru adalah A. Memberi semangat dan menginspirasi. B. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini dan merealisasikannya. C. Komit terhadap komunitas, asosiasi. D. Tidak egois dan menerima orang lain walaupun berbeda. E. Menanamkan bahwa kesuksesan itu adalah ketika mampu mengatasi rintangan.
Nah, itu dia penjelasan soal hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar digugu dan ditiru oleh siswanya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mencontohkan dan memberikan tauladan yang baik agar dapat dicontoh siswa. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk topik kita kali ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih. Bye.